Pernahkah kamu merasa seolah pemerintah terus mengejar kantong rakyat dari segala arah? Baru-baru ini, masyarakat di berbagai daerah seperti Pati dan daerah lain di Indonesia ramai-ramai memprotes kenaikan PBB yang melonjak ratusan bahkan ribuan persen. Dan bukan hanya itu, Menteri Keuangan juga mengumumkan target penerimaan pajak raksasa di tahun 2026. Dan yang jadi sasaran bukan konglomerat, tapi pedagang eceran, pedagang makanan dan minuman, perdagangan emas, perikanan, bahkan pada UMKM online yang belum tercatat. Alasannya demi menarik potensi dari ekonomi hitam atau shadow economy dan juga aktivitas usaha yang belum terjangkau sistem pajak. Belakangan ini pemerintah memang menargetkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi bayangan, seperti warung, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM digital tanpa menaikkan tarifnya. Tapi langkah ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah untuk menjadi negara makmur, sebuah negara harus memeras rakyatnya dengan pajak setinggi mungkin? Atau justru ada strategi lain yang lebih masuk akal dan lebih manusiawi? Kalau bicara soal pajak tinggi, banyak orang pasti langsung mengernyitkan dahi. Rasanya rakyat seperti diperas. Tapi tunggu dulu, apa iya semua negara dengan pajak tinggi itu menindas rakyatnya? Coba kita lihat Denmark, Swedia, Norwegia, dan Prancis. Negara-negara ini punya tarif PPN tinggi. Denmark sebesar 25%, Swedia 25%, Norwegia 25%, Prancis 20%. Belum lagi pajak penghasilan pribadi yang bisa menyentuh lebih dari 50% untuk kelompok pendapatan atas. Apakah ini terdengar kejam? Tapi mari kita lihat apa yang mereka dapatkan. Pendidikan dari TK sampai universitas gratis. Akses kesehatan, tak perlu takut masuk rumah sakit. Semuanya dijamin. Infrastruktur, efisien dan modern. Dan yang paling mencolok, negara-negara ini konsisten menempati posisi tertinggi dalam indeks kebahagiaan dunia. Sekarang kita beralih ke sisi lain dunia. Bagaimana dengan negara yang justru mematok pajak rendah, tapi rakyatnya tetap makmur? Mari tengok Singapura, Swiss, Irlandia, dan Uni Emirat Arab. Singapura, PPN-nya hanya 9%, pajak penghasilan maksimal 22%. Di Swiss, PPN hanya 8,1%, dan banyak kanton dengan tarif pajak rendah. Irlandia, pajak korporasi hanya 12,5%, salah satu terendah di Eropa. Uni Emirat Arab, tidak ada pajak penghasilan pribadi sama sekali. Tapi coba lihat hasilnya. Ekonomi mereka kuat, fasilitas publik modern, investor global datang berbondong-bondong, masyarakat tetap sejahtera. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Baik negara pajak tinggi maupun negara pajak rendah, keduanya bisa menjadi negara maju dan menjamin kesejahteraan warganya. Tapi bagaimana bisa? Mereka tidak hanya bicara soal tarif, tapi soal timely return. Uang rakyat dipakai kembali untuk rakyat, efisien, transparan, dan terasa manfaatnya. Kalau bukan soal besar kecilnya pajak, lalu apa yang sebenarnya menentukan kemakmuran suatu bangsa? Jawabannya bukan pada angka, tapi pada cara negara memperlakukan uang rakyatnya. Negara dengan pajak tinggi bisa berhasil karena pemerintahannya transparan, pelayanannya berkualitas, dan setiap sen pajak dikembalikan dalam bentuk fasilitas publik yang nyata. Rakyat merasa ketika membayar pajak, mereka mendapat manfaatnya langsung. Di sisi lain, negara dengan pajak rendah juga bisa makmur, karena birokrasinya efisien, aturan hukumnya jelas, dan lingkungannya pro investasi. Hasilnya, ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka, masyarakat tetap sejahtera meski tidak dipajaki terlalu dalam. Jadi, bukan besarannya yang menentukan, tapi pengelolaannya.
Inilah fondasi negara yang benar-benar ingin rakyatnya makmur. Pertama, pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dengan hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu. Kedua, pengelolaan anggaran yang efisien. Uang rakyat tidak dibakar dalam proyek yang akhirnya mangkrak, tapi benar-benar kembali ke rakyat. Ketiga, ekonomi yang stabil dan terdiversifikasi, tidak tergantung pada satu sektor atau kelompok. Yang keempat, infrastruktur yang modern dan merata, dari kota besar hingga ke pelosok desa. Yang kelima, jaminan sosial yang kuat, melindungi warga dari kemiskinan dan kesulitan hidup. Yang keenam, dan yang paling penting, pendidikan yang berkualitas dan merata, karena masa depan bangsa dibangun dari kualitas manusianya, bukan sekedar APBN-nya. Akhirnya begini, pertanyaan besarnya bukan berapa besar pajak yang ditarik negara pada rakyatnya, tapi untuk siapa sebenarnya uang negara ini digunakan. Kalau anggaran negara hanya dinikmati oleh segelintir elit, jika rakyat hanya disuruh bayar tapi tak pernah merasa memiliki, bagaimana mungkin mereka bisa sejahtera? Pada akhirnya, pajak hanyalah alat, bukan tujuan. Negara tidak akan otomatis makmur hanya karena memungut pajak tinggi, dan rakyat tidak akan otomatis sejahtera hanya karena patuh membayar pajak. Yang membuat suatu bangsa besar bukan banyaknya pemasukan negara, tapi bagaimana negara itu mengembalikan setiap rupiah kepada rakyatnya. Entah itu Denmark dengan pajak tinggi atau Swiss dengan pajak ringan, mereka sama-sama memegang prinsip ini. Negara ada untuk melayani rakyat, bukan membebani. Jadi pertanyaannya bukan lagi berapa persen pajak yang dipungut dari kantong rakyat, tapi justru seberapa besar manfaat yang benar-benar kembali ke hidup mereka. Karena pada akhirnya bukan soal seberapa tinggi pajakmu, tapi seberapa baik uang itu digunakan. Di saat warung kecil, pedagang pasar, dan UMKM online mulai ditarik pajaknya, kita jadi bertanya-tanya, kenapa negara lebih suka menarik pajak dari orang biasa? Kenapa bukan dari orang kaya atau bahkan dari orang super kaya? Dan menurut kamu, Indonesia lebih cocok model pajak tinggi seperti Eropa atau rendah seperti Singapura? Mari kita diskusi di kolom komentar. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.